الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara, para jamaah yang kami muliakan, salah satu hal yang urgen dalam memperingati maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita harus menteladani akhlaknya yang agung dan luhur. Kalau kita memperhatikan berbagai keterangan dari Al-Quran, ada beberapa ayatnya yang menjelaskan tentang keagungan akhlak Nabi. Yang disebutkan dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad sungguh berada dalam akhlak yang agung. Itu pernyataan Allah dalam Al-Quran. Sebagian dari ayat lain menjelaskan, fabima rahmatin minallahi lintalahu. Maka dengan rahmat dari Allah, engkau wahai Rasul Muhammad bersikap lemah lembut terhadap mereka, terhadap umatmu, terhadap sahabat-sahabat. Dari ayat ini kita melihat secara langsung bahwa itulah salah satu hal yang harus kita teladani. Keagungan akhlak Rasulullah adalah beliau bersikap lemah lembut, akhlaknya luhur. Maka ditegaskan, ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Pribadi Muhammad itu orang yang paling baik bentuk fisiknya maupun akhlaknya. Bahkan ditegaskan dalam kalimat berikutnya, walau kunta fazzan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Kalau sekiranya engkau wahai Muhammad bersikap kasar dan berhati keras, pasti mereka akan lari porak-poranda dari sini. Pernyataan Allah dalam Al-Quran. Maka beliau sangat lembut. Banyak sekali orang-orang yang masuk Islam karena tertarik pada akhlak beliau. Banyak orang yang awalnya mencari Muhammad, dapat informasi yang tidak lurus dari orang lain sehingga mereka membenci Muhammad. Mereka mencari, begitu ketemu malah dia kemudian tertarik. Salah satunya Bilal bin Rabah. Beliau adalah budak dari Muawiyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf. Setiap hari beliau dicambuk
diludahi, dijemur di panas terik matahari. Begitu beliau berjumpa dengan Rasulullah Muhammad, oleh Nabi beliau ditarik, dirangkul. Ta'ala Bilal, ta'al ma'i, mari Bilal. Dirangkul oleh Nabi sebagai seorang bangsawan Quraisy yang sangat tinggi kebangsaannya, diajak makan bersama dalam satu nampan bersama. Yang membuat Bilal menitikkan air mata deras sekali. Kok mulia betul ini bangsawan yang satu ini. Beliau masuk Islam, kemudian menjadi muazzinnya Rasulullah. Para jamaah sekalian, dimanapun kita jumpa dengan orang yang akhlaknya seindah ini, pasti tertarik. Cara dia bertutur kata, cara dia bergaul, cara dia berbicara dengan orang lain, cara dia berjanji, semua menyenangkan dan meyakinkan orang lain. Pemimpin ke depan bersama sekalian ini nanti akan dipilih oleh rakyat. Nanti depan, ketika rakyat sudah cerdas sekali, hidupnya sudah sejahtera, money politik bakal mati, nggak akan bisa bergerak. Tapi yang bergerak ada hati nurani dari masyarakat, yang akan memilih untuk pemimpin masa depan ini. Akhlaknya. Bahkan dinyatakan sekiranya engkau wahai Muhammad kasar dan hatinya keras seperti batu, bahkan lebih keras lagi, bal asyaddu qaswa lam faddu min hawlik, mereka lari meninggalkan kamu. Kalimat yang dilanjutkan, fa'fu anhum. Oleh karena itu Muhammad, maafkan mereka. Sikap yang kedua, beliau amat sangat pemaaf kepada semua orang, bahkan kepada musuh-musuhnya, bahkan kepada orang yang menzalimi dia, maafkan semua. Dalam sejarah kehidupan umat manusia tidak pernah ada orang-orang yang kalah kemudian dihormati, nggak pernah ada. Yang kalah biasanya dijadikan budak. Tapi ketika Rasulullah Muhammad masuk Mekah dengan membawa kira-kira 12.000 pasukan, semua orang Mekah menjerit, menangis ketakutan. Mengapa? Dunia mereka menzalimi Muhammad. Kezalimannya luar biasa itu orang-orang Quraisy Mekah. Dilempari dengan batu, dilempari dengan kotoran, sampai kemudian akan dibunuh, sampai beliau harus berhijrah. Sudah berhijrah masih diserbu berkali-kali oleh orang. Ada perang Badar, ada perang Uhud, terus menyerbu. Begitu beliau memasuki, semua orang-orang di Mekah takut. Al-yawma yawmul mal'anah. Oh, hari ini hari balas dendamnya Muhammad. Menjerit mereka takut. Ini balas dendamnya Muhammad. Yang menjawab, la, al-yawma yawmul marhamah. Hari ini hari kasih sayang. Siapa yang masuk rumahnya sendiri aman, yang masuk masjid aman, yang masuk rumah Abi Sufyan yang dulu musuh Nabi, Abi Sufyan aman, kata. Semua dimaafkan, Masya Allah. Termasuk Hindun bintu Utsbah yang di perang Uhud, dia mengoyak dadanya paman Nabi Hamzah, dikoyak dadanya, kemudian dikunyah levernya. Dimaafkan, saudara. Sikap pemaaf Nabi ini yang kemudian membuat semua manusia dalam jumlah besar terharu.
merasakan keagungan seorang pemimpin yang tiada tara, tiada bandingannya. Nah, kemudian apa efeknya? Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Mereka semuanya masuk dalam agama Allah afwaja, dengan berbondong-bondong. Itu pertama kali orang masuk Islam dalam jumlah yang sangat besar. Biasanya itu 5 orang, 4 orang, 10 orang. Ini sampai ribuan. Dan itu diabadikan di surat An-Nasr tadi, Pak. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Itu disebut Fathu Mekah, terbukanya kota Mekah. Gimana saudara-saudara? Waktu di situ dijumpai oleh kaum muslimin di Ka'bah dari awal mula juga, sebelum umat Islam berhijrah ke Madinah, bergelantungan di Ka'bah patung-patung. Setiap suku punya patung sebagai sembahan. Ada Bani Umayyah, ada Bani Abbas, ada Bani Tamim, ada Bani Mudhar di situ, ada Bani Zuhra. Semua punya patung sehingga bergelantungan, jumlahnya 360 berhala, saudara-saudara. Bayangkan itu. Bagaimana waktu Islam masuk, saudara-saudara sekalian? Yang menghancurkan patung-patung ini adalah orang Makkahnya sendiri. Begitu mereka sadar dan keluruannya, mereka langsung hancurkan semua oleh orang Makkahnya yang sudah masuk Islam. Itu saudara-saudara. Ya. Jadi saudara, tidak ada di situ keangkuhan, enggak sama sekali. Yang kedua tadi, amat sangat pemaaf. Yang ketiga, wastaghfir lahum. Karena itu Muhammad, mohonkanlah ampunan bagi mereka kepada Tuhan. Nabi diperintahkan memohon ampunan untuk umatnya yang tadinya zalim semua itu, yang tadinya sadis, yang tadinya tidak mengenal peri kemanusiaan, yang tadinya berbuat kezaliman, berbuat aniaya, lakukan perjudian, lakukan perzinahan, pemabukan dan lain-lain. Maka Nabi mengadahkan tangannya, mohon ampunan untuk umatnya. Sebagai kasih Allah, maka Allah mengabulkan doa pengampunan dari Nabi untuk umat. Bapak, saudara-saudara, insya Allah termasuk kita. Kalau kita mencintai Nabi, kita akan mendapatkan syafaat, ampunan dengan izin Allah. Kata Nabi, anta ma'aman ahbabta, engkau akan digabungkan bersama orang-orang yang kau cintai. Kalau kita mencintai Nabi, digabung dengan Nabi. Karena itu saudara-saudara, peringatan Maulid itu bukan sekedar kegiatan-kegiatan ya seremonial, bukan cuma itu, harus sampai mendalam, sampai kita bagaimana menteladani akhlak Nabi. Yang keempat dijelaskan, wasyawirhum fil amr. Muhammad, bermusyawarah kamu dengan umatmu dalam menyelesaikan suatu masalah. Nabi itu seorang yang maksum, Bapak, terlepas dari kesalahan, dapat wahyu dari Allah, tapi diperintahkan Al-Quran, diperintahkan oleh Allah, Muhammad, kamu musyawarah dengan sahabat-sahabat. Itu pentingnya bermusyawarah dalam Islam. Tidak ada hal yang akan menyesal
pada saat diselesaikan dengan saat musyawarah, nggak akan menyesal kalau musyawarah. Tapi maaf, musyawarahnya benar-benar bukan musyawarah itu memenangkan kepentingan atau tujuan kita, bukan. Mencari solusi dari hati ke hati sehingga hasil musyawarahnya itu betul-betul ikhlas. Bukan kita menangkan kemauan kita ini harus gul ini. Oh, itu nggak benar musyawarah, itu bukan musyawarah. Sampai termasuk pada zaman sekalian dalam strategi peperangan. Nabi pernah menempatkan pasukan waktu di Badar itu, perang pertama kali. Ketika kaum musyrik Quraisy menyerbu Madinah, disambut oleh Nabi di Badar. Nabi menempatkan suatu pasukan yang jumlahnya hanya 315 orang kira-kira. Itu para jamaah sekalian, ada seorang sahabatnya yang ahli strategi tanya, ahadzal wahyu am ra'yu? Ditanya, Rasulullah, ini ketentuan kita menunggu musuh di sini ini seperti ini, apakah ini berdasarkan wahyu Allah atau berdasarkan pendapatmu? Itu mereka bedakan, Pak, pendapat Nabi dengan wahyu. Kalau wahyu mereka sami'na wa ata'na. Kata Nabi, ya ini pendapat saya. Hadza ra'yi. Oh, kalau Rasulullah, kalau itu di sini nggak tepat Rasulullah. Mesti dia tunjukkan tempat yang di situ ada sumber air. Ini sahabat Nabi. Nabi ikuti di daerah yang sangat strategis. Disitulah kemudian timbulnya kemenangan kaum muslimin. Mengapa? Dia menguasai sumber air, sedangkan orang-orang Quraisy datang nggak kuasai sumber air. Dan bayangkan kalau di padang pasir, ya nggak ada air, Anda bayangkan sendiri. Ketika umat Islam mau diserbu di Madinah oleh pasukan Ahzab,